Di suatu zaman dan di suatu masa, hiduplah seorang gadis periang, cantik dan berilmu tinggi. Dia juga dikenal senang sekali mengurai rambut panjangnya. Hal ini membuat penampilannya terlihat sangat menawan, sehingga tidak ada yang dipandang mampu menyamai kecantikannya. Selain dikenal sebagai pribadi yang pandai dan menawan, dia juga mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada orang yang berani kurang ajar kepadanya. Dia bernama Ratu Ayu Panvidagan, yang karena kemolekannya, beliau kemudian lebih dikenal sebagai Nyai Rambut Kasih. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Nyai Rambut Kasih juga dikenal sebagai sosok ratu yang mengasihi rakyatnya, hingga membuat rakyat yang dipimpinnya menjadi sejahtera dan berbekal dengan pengetahuan yang dimilikinya, kerajaan menjadi besar. Kemampuan yang dimilikinya tersebut bukanlah tanpa sebab, karena Nyai Rambut Kasih adalah keturunan dari Prabu Siliwangi, seorang raja Pajajaran yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Selain itu, dia juga memiliki saudara yang terkenal lainnya. Di antaranya adalah Rara Santang, Kian Santang, dan Walang Sungsang. Kemudian di suatu saat, Nyai Rambut Kasih bermaksud menemui saudaranya, yaitu Raden Munding Sariageng, yang merupakan suami dari Ratu Mayang Karuna, yang pada waktu itu memerintah di kerajaan Telaga Manggung. Namun karena mendengar bahwa Raden Munding Sariageng telah memeluk Islam, maka Nyai Rambut Kasih mengurungkan niatnya. Kemudian dia bersinggah di Sindang Kasih. Karena menikmati suasana di desa Sindang Kasih, maka beliau memutuskan untuk menetap di sana. Dan karena bakat kepemimpinan yang dimilikinya, akhirnya terbentuklah pemerintahan di sana. Setelah itu, beberapa saat kemudian, Cirebon dilanda wabah yang mematikan. Saat itu, Sunan Gunung Jati berusaha untuk mengobati penyakit dari seluruh warganya. Kemudian, Sunan Gunung Jati memohon pada Yang Maha Kuasa untuk diberitahu obat yang mujarab untuk wabah tersebut. Doa Sunan Gunung Jati pun terjawab dengan penglihatan pohon maja. Kemudian Sunan Gunung Jati memerintahkan anaknya, yaitu Pangeran Muhammad, menemui penguasa Sindang Kasih, yaitu Nyai Rambut Kasih, untuk meminta pohon maja. Pada perjalanan tersebut, Pangeran Muhammad juga menyebarkan agama Islam, dan banyak yang percaya pada Islam, yang kemudian menyebabkan banyak warga Sindang Kasih memeluk Islam.
Berita pengislaman rakyat ini sampailah ke telinga Nyai Rambut Kasih dan membuat Nyai Rambut Kasih marah. Namun, Nyai Rambut Kasih menahan diri supaya tidak terjadi peperangan yang dahsyat. Kemudian, sampailah Raden Muhammad ke kerajaan Sindang Kasih. Di sana, ia bertemu dengan Nyai Rambut Kasih. Kemudian, karena wibawa yang dimiliki oleh Raden Muhammad, Nyai Rambut Kasih menyimpan rasa kepada Raden Muhammad. Dan dengan hal tersebut, Nyai Rambut Kasih ingin menjadi suami dari Raden Muhammad. Raden Muhammad pun setuju, namun dengan syarat Nyai Rambut Kasih harus memeluk Islam. Dengan syarat tersebut, Nyai Rambut Kasih tidak menyetujuinya, dan maksud dari Raden Muhammad mengenai buah maja pun tidak disetujui oleh Nyai Rambut Kasih. Karena perundingan yang alot, maka pertarungan pun tidak dapat ditahan lagi. Karena kalah ilmu dengan Raden Muhammad, akhirnya Nyai Rambut Kasih pun melarikan diri. Dia kemudian menghilang bersama dengan seluruh pohon maja yang ada di kerajaan itu. Setelah itu, semua pengikut Raden Muhammad mencari pohon maja. Karena tidak menemukan pohon maja, maka pengikutnya berteriak, "Maja langka, maja langka, maja langka." Karena susah diucapkan, kemudian peristiwa itu lebih dikenal dengan sebutan Majalengka dan menjadi nama tempat kejadian. Begitulah nama Majalengka bermula dan diingat oleh seluruh rakyat Majalengka.